أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu yang di belakang belum menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mat wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa azimina wa qurrati a'yunina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Datuk Penghulu Kepenghuluan Desa Batin Sobanga. Mohon maaf kalau salah penyebutannya, karena lebih kurang 5 tahun yang lalu saya juga pernah pidato di masjid ini kalau nggak salah, tahun 2018. Jadi sudah lupa namanya. Beserta seluruh jajaran aparat desa, juga yang saya muliakan Ketua BKM Masjid Al-Furqan beserta seluruh jajaran pengurus, orang-orang tua kami, para alim ulama cerdik pandai, juga yang saya muliakan aparat keamanan yang di luar sana, anggota Banser yang insya Allah siap mengawal kita dalam kajian maulid ini. Juga wabil khusus panitia penyelenggara, remaja-remaji Masjid Al-Furqan beserta seluruh anggota panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah kita yang hadir pada malam yang penuh berkah ini mendapat syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu. Ayo kita baca sholawat sama-sama. Ketika nama Nabi disebutkan, kita dianjurkan bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para jemaah, Bapak Ibu hadirin hadirat, wabil khusus at-tullab wa talibat Ma'had I'tidalus Sunni, yang alhamdulillah para santri dan santriwati Pondok Pesantren I'tidalus Sunni, seluruh para asatizah, pembina, wabil khusus Syekh Bustami Ramadhani, mungkin belum datang ya, belum hadir bersama kita.
Insya Allah kita seluruh yang hadir pada kajian malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kami sayangi anak-anak kami. Ini banyak anak-anak saya tengok ini Bu malam ini. Ini mak bapaknya datang kan? Datang? Enggak datang? Anaknya yang datang? Nah, nanti ngambil hadiahnya siapa? Enggak mamanya? Anak-anak jangan ribut ya. Sabar sebentar. Ustaz kalau anak-anak ribut, Ustaz turun. Jadi Ustaz harap diam selama kita ngaji, selama kita mendengarkan sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mendengarkan kajian agama, untuk menuntut ilmu agama, maka dia tergolong, tercatat sebagai fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya nanti. Maksud hadis ini ialah berapa besar pahala penuntut ilmu agama, berapa besar pahala mendengarkan kajian agama, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan seperti pahalanya orang yang syahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan, ayo sama-sama Bu, Pak, kita berselawat. Allahumma alihi wa sahbihi wasallim. Bu, oh Bu, Ibu, yang di belakang mana? Nampak saya Bu? Saya duduk atau berdiri? Berdiri. Biarlah saya berdiri, biar ibu belakang itu semangat dah. Ganteng Ustaz Ibu? Ganteng. Ganteng itu singkatan gangguan telinga. Kata Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10. Siapa yang berselawat kepada Nabi 10 kali, maka Allah berselawat kepadanya 100. Siapa yang berselawat kepada Nabi 100 kali, maka Allah berselawat kepadanya 1000. Apa makna selawatnya Allah kepada kita? Kalau kita kan baca selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina
Muhammad. Tapi ketika dikatakan Allah bersolawat, bukan seperti kita bersolawat, tetapi maknanya Allah turunkan rahmat. Jadi kalau ibu bapak bersolawat 1 kali, Allah turunkan rahmat kepada kita 10 kali. Jadi kalau ibu bersolawat 10 kali, Allah turunkan rahmat 100 untuk ibu. Ibu baca selawat ketika memasak, maka Allah turunkan rahmat berkah dalam masakan ibu itu, sehingga bapak yang makan masakan ibu itu tidak mau macam-macam. Kalau ibu lagi menyuci pakaian bapak berselawat, tapi jangan di WC berselawat pula, tak boleh di WC berselawat. Maka baju yang bapak pakai itu ingin aja bapak itu untuk berbuat baik, solat ringan langkahnya. Ini berkah dari solawat, Allah turunkan rahmat. Tapi kalau ibu sambil menyuci baju bapak nyanyi dangdut, nyanyi kawin lagi, inilah bapak nanti berselingkuh. Makanya baca solawat. Mari kita baca salawat sama-sama. Salawat Badar. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah. Hidillah bi ahlil badri ya Allah. Oke. Perbanyak bersolawat. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya melihat majlis maulid kita hampir lengkap. Anak-anak ada yang tampil, remaja-remajanya, ibu-ibu yang sebelah sini tampil atau belum? Udah tampil belum? Udah. Alhamdulillah. Bapaknya yang belum tampil ya. Jadi kurang, tahun depan insyaallah bapak-bapaknya tampil. Kalau bisa pakai seragam, baju putih, celana hitam. Biar kayak anak yatim itu ya Pak. Ini ibu pakai seragam bagus ya. Mudah-mudahan seragamnya ini tidak kredit, atau seandainya kredit sudah lunas kreditnya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pembawa berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pembawa berkah, dan beliau juga merupakan sebab kita dapat berkat. Tahu berkat tuh? Adik-adik tahu berkat? Ini yang kita makan ini berkat namanya. Kue ini berkat. Apa bedanya berkah dengan berkat? Kalau berkah itu tak nampak. Tak nampak. Tetapi nanti akan kita dapatkan pada badan kita, pada harta kita, pada umur kita, pada keluarga kita, sehingga kita dimudahkan untuk beribadah. Ini namanya hidup yang
hidup yang berkah. Kalau berkat inilah yang kita makan nih. Ini kan sebab Rasulullah dengan memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenyang mendapatkan berkat. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang ada di belakang saya ini, jadikan momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Temanya singkat, takwa. Ini pandai panitia bikin tema ini. Cuma ini kalau kita jelaskan tak malam ini sampai jam 12 mungkin baru selesai. Tadi saya tanya panitia sampai jam 10 aja Ustaz, karena banyak acara lagi. Ya, insya Allah sampai jam 10 lewat. Nanti kalau saya lupa ingatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang membawa rahmat, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Tetapi Nabi memperingati hari lahirnya itu, Bapak Ibu, tidak seperti yang kita buat ini. Tapi kalau ditanya apakah Nabi memperingati hari lahirnya, jawabannya iya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena dalam memperingati Maulid Nabi ini ada 3 sudut pandang. Ada yang mengatakan tidak boleh, haram, bid'ah, dolalah, di neraka. Alhamdulillah kita tidak termasuk golongan ini. Ada juga yang mengatakan boleh, tetapi memakai dalil-dalil yang palsu, memakai dalil yang ceroboh. Dia katakan Abu Jahal, katanya Abu Lahab diringankan azabnya, katanya di neraka nanti setiap hari Senin karena dia gembira dengan lahirnya Nabi. Ini tidak betul. Ini tidak betul. Orang kafir tidak ada diringankan azabnya. La yukhaffafu anhumul azab. Abu Jahal gembira dengan kelahiran Nabi itu karena dia gembira bertambah keluarganya. Ya, karena Rasulullah, Nabi kita Muhammad itu, ya, Abu Lahab ini pamannya. Tetapi ketika Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, Abu Lahablah orang yang paling benci kepada Nabi. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran yang cercaan terhadap Abu Lahab. Dalam surat apa namanya, Pak? Surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma sayash wa imra'atuhu hammalatal fi jidiha hablum min masad. Coba tengok, ini surah khusus membantah, mencerca Abu Lahab. Kenapa demikian? Tidak disebutkan dalam Al-Quran orang-orang kafir musyrik itu yang memusuhi Nabi itu namanya seperti Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini sangat memusuhi Nabi. Sampai-sampai dia duduk di depan rumah Nabi. Kalau dia lihat Nabi itu keluar mau dakwah, dia ikut dari belakang. Dia halang-halangi orang untuk mengikut Nabi.
Tidak cukup Abu Lahab saya, wa mra'atuhu, istrinya rela bangun tengah malam. Kalau kita bangun tengah malam Pak kan salat tahajud, berzikir ya kan, baca Quran. Ini istrinya Abu Lahab bangun tengah malam, apa yang dia lakukan? Dia bawa duri, dia taruh di depan rumah Nabi. Dia taruh di depan rumah Nabi. Makanya turun ayat ini, cercaan terhadap Abu Lahab. Ya. Ini kelompok ini juga keterlaluan. Ya. Jadi ada orang memakai dalil ini, sementara ini adalah didapati lalu mimpi. Mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah atau dalil. Jangankan mimpi, ilham para wali laisa bihujjatin. Ya, dalam kitab Akidah Nasafiyah sebutkan, wa ilhamul wali laisa bihujjah. Ilhamnya para wali tak bisa dijadikan hujah dalil, apalagi hanya sekedar mimpi. Jadi tidak betul kalau Abu Lahab itu diringankan azabnya, karena orang kafir tidak akan pernah diringankan azabnya. Wa ma hum bikharijina minan nar. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang kafir tidak akan pernah diringankan azabnya, tidak akan pernah, walaupun satu detik, nggak pernah. La yamutu fiha wa la yahya. Dalam Al-Quran dalam ayat lain disebutkan tak pernah dapat istirahat walaupun semenit. Golongan yang ketiga, inilah golongan kita, insya Allah berada dalam golongan ini. Membolehkan memperingati Maulid Nabi dengan argumen, dengan dalil-dalil yang kuat, dengan dalil-dalil yang tidak keterlaluan, tidak al-ghulu fiddin, tidak berlebihan. Apa dalil kita? Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Isnin, Pak, su'ilan Nabiyu, ya, dalam hadis sebutkan an saumihi yaumul isnain. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Isnin. Sahabat kan lihat Nabi puasa Senin Kamis, ya, tentu sahabat ini penasaran, kenapa Nabi puasa Senin Kamis, tidak hari Rabu, tidak hari Selasa. Maka kata Nabi apa? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itu, kata Nabi, saya dilahirkan. Nabi bersyukur kepada Allah atas kelahirannya ke dunia ini, maka dia wujudkan syukurnya itu dengan berpuasa. Jadi syukur itu banyak bentuknya, Pak. Bisa dengan puasa, bisa dengan sholat, bisa dengan bersedekah seperti yang kita buat malam ini. Ini menggambarkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam riwayat Nabi pernah sholat sampai bengkak kakinya? Sampai apa, Pak? Sampai bengkak kakinya. Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda adalah orang yang dijamin masuk surga, diampuni dosanya walaupun tak pernah buat dosa, tetapi ibadahnya, sholat sunnahnya Nabi sampai bengkak kakinya. Apa jawaban Nabi? Awalam akun abdan syakura. Bersyukur dengan sholat. Jadi kalau ditanya pernahkah Nabi memperingati hari lahirnya, jawabannya pernah. Tapi pernahkah Nabi buat seperti yang kita buat malam ini? Jawabannya tidak pernah. Tetapi apakah yang seperti ini yang tak dikerjakan Nabi dianggap salah? Belum tentu semua yang ditinggalkan Nabi itu salah. Maka kaidah usul fikih katakan apa? At-tarku la yakni at-tahrim. Tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi, tidak semua yang ditinggalkan Nabi itu dianggap salah atau haram, tidak.
Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dibawa Nabi ambil, yang dilarang Nabi tinggalkan, tapi yang ditinggalkan Nabi tidak ada disebutkan. Ini artinya apa? Tidak semua yang ditinggal Nabi itu dianggap salah atau sesat. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, oh Bu, tegang itu nampaknya Bu, tegang. Ini kita ngajinya 1 jam aja, jadi nggak perlu banyak kita lucu, nanti nggak sampai kajian kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu, ada minta susu mau? sebelum lahir, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kita kenal ada satu masa yang disebut dengan jahiliyah. Maka kita bersyukur atas kelahiran Nabi, atas diutusnya Nabi yang dulu orang tidak beradab, tidak beretika, perzinahan merajalela, perjudian merajalela, bahkan anak perempuan lahir dibunuh. Waktu itu perempuan tidak ada harganya, bahkan perempuan di waktu itu Bapak Ibu membuat keluarga aib, membuat keluarga aib. Tetapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, terangkatlah derajat perempuan. Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi, berlaku baiklah terhadap kaum wanita. Perempuan lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila anak perempuan yang lahir, wa idza busyira ahaduhum, dalam Al-Quran dalam surah Nahl disebutkan, apabila diberitahu orang tuanya tadi malam anakmu lahir unsa, perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, maka wajah orang tuanya marah, masam, legam, seakan-akan tidak terima. Ayumsikuhu ala hunin, apakah anak perempuannya itu dia pertahankan, dia biarkan hidup tapi dia harus menahan rasa malu, am yadussuhu fit turab, atau anak itu dia kuburkan hidup-hidup. Maka ibu-ibu bersyukur, kaum wanita bersyukur. Jangankan kita manusia, binatang pun dapat rahmat dari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, wa idza zabahtum fa ahsinu zibhah, kalau kamu mau nyembelih maka perbagus sembelihanmu, tajamkan pisau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita umatnya 13 tahun di kota Mekah. Yang pertama kali Nabi ajarkan kepada para sahabatnya adalah bagaimana berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu misi, prinsip dakwah Rasulullah, bagaimana berakhlak kepada Allah, yaitu adamu isyraki bihi syai'a, mensucikan Allah dan tidak mensyarikatkannya dengan sesuatu pun. 13 tahun di Mekah Nabi ajarkan kepada sahabatnya bagaimana keimanan, bagaimana menyembah Allah, bagaimana pengenalan seorang makhluk kepada Khalik Tuhannya,
maka takwa tidak akan tercapai kalau tidak didasari dengan keimanan. Takwa tidak akan sampai seseorang kepada derajat takwa kalau dia tidak punya iman. Tapi orang yang bertakwa, tema kita ini meningkatkan ketakwaan. Orang kalau sudah sampai kepada derajat takwa yang disebut muttaqin, orang-orang bertakwa Bapak Ibu, maka derajat yang luar biasa. Sehingga Allah janjikan dalam Al-Quran, dia nanti akan dibalas dengan sorga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mendapat ampunan dari Tuhanmu. Sesungguhnya sorga itu seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ampang-ampang ini, Bu, meningkatkan ketakwaan. Dalam surah Zumar juga disebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiringlah orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongan ke surga. Hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Tatkala sampai di depan pintu surga itu, wa qala lahum khazanatuha, malaikat Ridwan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sejahteralah bagi kalian, sejahteralah bagi kamu yang bertakwa, yang ketika di dunianya dulu melaksanakan perintah Allah, adul wajibat, wajtinabul muharramat. Sekarang masuklah surga, fadkhuluha khalidin, dan kekal selama-lamanya di surga. Ini derajat takwa, Pak. Tapi takwa tidak akan tercapai tanpa ilmu. Orang tidak akan bisa sampai kepada derajat takwa tanpa didasari iman. Maka kita pada malam ini Bapak Ibu bersyukur, karena nikmat yang tertinggi itu adalah iman. Sekarang saya bertanya, siapa yang memberitahu kita tentang iman? Siapa yang menunjukkan kita tentang iman? Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gembiranya kita pada malam ini disebutkan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi, katakan dengan rahmat karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Kegembiraan kita pada malam ini khairun mimma yajmaun, itu lebih baik dari harta yang kita kumpulkan. Inilah bukti kita bersyukur kepada Allah dengan memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah buktinya, Pak. Jadi omong kosong kalau orang mengatakan kami menghidupkan sunnah Nabi, tapi bukti dengan peringatan hari lahirnya Nabi. Bukti cinta kita kepada Nabi dengan menunjukkan salah satunya adalah dengan memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyafrahu, dalam ayat itu disebutkan, maka hendaklah mereka bergembira. Banyak nikmat yang Allah
Allah berikan pada kita. Kesehatan nikmat, makanan, minuman, nikmat semua. Tapi nikmat yang tertinggi adalah iman. Terus siapa yang kasih tahu kita tentang iman? Siapa yang mengenalkan kita tentang iman? Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini cara memahami agama. Bukan sikit-sikit tak dikerjakan Nabi, bid'ah, sesat, benar. Sempit sekali cara memahami seperti itu. Iman adalah merupakan syarat orang jadi takwa. Makanya kalau nggak punya iman, sekalipun dia orang kaya, punya jabatan pangkat yang tinggi, maka dia hina dunia akhirat. Bapak pernah dengar korun? Pernah dengar korun, Bu? Bu, korun pernah dengar? Korun itu orang kaya, hartanya banyak, tetapi korun nggak punya iman, hina dunia akhirat. Pernah dengar Fir'aun? Fir'aun pernah dengar? Fir'aun jabatannya tinggi, raja di Mesir, menguasai Mesir, tak pernah sakit, 300 tahun umurnya. Jangankan demam panas, pening lalat pun nggak pernah Fir'aun. Tapi Fir'aun hina dunia akhirat karena tidak punya iman. Di dunia dia hina. Tak ada kita mau bikin anak lahir namanya Fir'aun. Mau nggak ibu lahir anak kasih nama Fir'aun? Enggak. Di dunia, apalagi akhirat nanti. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. Api neraka ditunjukkan kepada orang kafir pagi dan sore. Ketika hari kiamat datang, diberitahu kepada malaikat, adkhilu, masukkan pengikut-pengikut Firaun ke dalam neraka. Hina dunia akhirat. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad, kita kenal yang namanya iman. Kita paham apa itu iman. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini semuanya berkah dari perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah, sepantasnya lah kita memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di Masjid Al-Furqan ini saya tengok meriah. Saya di Bangan Batu ada beberapa masjid ceramah tidak semeriah ini. Tidak ada kegiatan pertandingan anak-anak. Ya. Tapi alangkah lebih meriahnya lagi Bapak Ibu. Dan untuk tahun depan potong kambing, makan-makan maulid ini seperti yang di Pulau Jawa sana. Saya di Bangan Batu sering saya sebutkan sama masjid-masjid, rubah sistem ini. Potong kambing, potong kerbau, makan. Bikin nasi yang kuning itu nasi apa namanya? Itu ada buah-buahan. Kalau di Jawa itu, kita dulu waktu nyantri di Jawa, kalau buah-buahan ini senang betul. Asal rajin aja ke masjid, nanti kenyang perutnya. Makan, benar lagi. Yang kita buat ini seminggu, setahun sekali. Masa kita potong satu kambing tak besar. Ini kadang-kadang kita beli satu tukang, satu biji. Coba kita tengok jasa Rasulullah. Kita
kita buat beli satu biji, satu buah, itu nak minta syafaat pula. Kemudian kita rubah. Kita potong kambing, meriah tak? Tapi alhamdulillah malamnya sudah meriah. Tinggal nasinya dan ada buah. InsyaAllah kita pun kita tekannya. Siap tak? Berantem juga beli kambing satu, ada sapi satu itu. Penyakit menciptakan ni banyak mana, penyakit mudah. Jangan lupa maaf Bapak Ibu Ibrahim Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal 20 menit lagi jam saya. Ini bukti syukur kita, Pak. Maka hari Isnin tadi menjadi mulia karena ada makhluk mulia yang lahir pada hari itu. Maka Nabi ketika ditanya, kenapa Anda berpuasa setiap hari Isnin ya Rasulullah? Nabi jawab, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Jumat menjadi mulia. Pemimpin hari dalam satu minggu, Sayyidul Ayyam. Dijelaskan dalam hadis, fihi khuliqa Adam. Karena pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah, kata Nabi. Sebaik-baik hari yang disirami sinar matahari adalah hari Jumat. Kenapa? Di situ disebutkan ada 3 alasannya. Fihi khuliqa Adam, karena Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam itu khuliqa, diciptakan, bukan wulida, bukan dilahirkan. Kalau Nabi kita wulida, maulid artinya waktu lahirnya, isim zaman. Kalau anak pondok paham itu. Tapi Nabi Adam tidak dilahirkan. Nabi Adam langsung diciptakan dalam bentuk yang besar, dengan ukuran tingginya sittina zira'an, 60 hasta, lebih kurang 30 meter. Lebar badannya 3,5 meter. Fihi khuliqa Adam, hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat juga Bapak Ibu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan juga pada hari Jumat Nabi Adam diturunkan ke bumi ini. Dalam riwayat lain disebutkan pada hari Jumat juga Nabi Adam diwafatkan. Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin, diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada hari Isnin, diturunkan wahyu kepadanya pada hari Isnin, dan wafatnya juga pada hari Isnin. Ini kebiasaan seperti itu, Pak. Lahir hari Senin, wafat hari Senin. Kalau ada bapak yang lahir hari Sabtu, malam ini siap-siaplah. Usahakan setiap hari lahir kita itu banyak buat baik. Mana tahu kita meninggal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah dari peringatan Maulid ini? Pertama, kita wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu. Kita wajib mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari kecintaan kita terhadap anak kita, terhadap istri kita, terhadap harta kita. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Nabi lebih cinta kepada kita, Pak. Sampai Nabi mau wafat pun ingat umatnya. Sampai nanti dari kiamat ketika kita saling lari dari keluarga yang pernah menzalimi ketika di dunia. Istri lari dari suami, anak lari dari orang tua. Tapi di saat itu Nabi mencari umatnya. Mana umatku yang pelaku dosa besar, aku akan beri syafaat, kata Nabi. Bayangkan Pak.
Di saat itu kita memikirkan diri kita masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Istri lari dari suami, anak lari dari orang tua. Teman yang akrab dulu di dunia kok di akhirat jadi musuhan. Karena dulu di dunia sering menzalimi kawannya, di depan kawannya baik, di belakang mencerita, menggosip kawannya. Nanti di akhirat jadi musuh. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman di dunia ini akrab, tapi kenapa di hari kiamat adu jadi musuh? Tetapi illal muttaqin, di dalam ayat itu disebutkan istisna, pengecualian. Orang yang bertakwa di dunia dia berteman, nanti di akhirat juga berteman. Di dunia dia akrab karena dia berteman didasari dengan ketakwaan, nanti di akhirat juga berteman. Tetapi kalau di dunia ini di depan baik, di belakang mencerca, mencaci, menggosip, nanti di akhirat jadi musuh. Maka oleh karena itu Nabi di saat itu mencari umatnya. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, kata Nabi, ku peruntukkan untuk umatku yang pelaku dosa besar, yang mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir tidak dapat syafaat. Jadi kita wajib mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kecintaan kita terhadap anak, harta dan istri kita. Kesimpulan yang kedua, peringatan Maulid Nabi ini adalah digolongkan perbuatan baru yang tidak melanggar syariat. Tadi sudah saya jelaskan, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu salah. Mihrab yang ada di masjid kita ini zaman Nabi nggak ada, Pak. Seluruh masjid yang ada di kota Madinah, masjidnya persegi 4, tak ada mihrab tempat imam itu. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, dialah orang yang pertama merintis membuat mihrab-mihrab yang ada di masjid. Titik Al-Quran, harokat zaman Nabi juga nggak ada. Ini titik harokat dalam Al-Quran baru ada pada generasi tabi'in. Seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar atau Yahya bin Ya'mur, dialah orang yang pertama memberi titik harokat di dalam Al-Quran. Nabi nggak pernah suruh. Maka oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan yang baru terbagi dua. Kalau tidak menyalahi agama, maka dia boleh dikerjakan dan berpahala orang yang membuatnya. Kalau yang bertentangan dengan agama, ini yang salah, yang mendapatkan dosa bagi orang yang melakukannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jaga akidah kita. Jaga iman kita, Pak. Kalau kita mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa, tidak lain dan tidak bukan Allah telah janjikan balasannya adalah surga. Sebelum dia meninggal sudah dapat kabar gembira. Dalam Al-Quran disebutkan, Innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, mereka tidak berubah sedikit pun, istiqomah sampai mati menyembah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nanti ketika mau meninggal orang yang bertakwa ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, tatanazzal, berturunan para malaikat ke rumahnya. Apa kata malaikat kepada orang yang bertakwa, orang soleh, orang wali ini tadi?
alla takhafu wa la tahzanu. Wahai wali Allah, wahai ahli takwa, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Ini balasan orang yang bertakwa. Maka dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, hendaklah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana caranya bisa meningkatkan iman dan takwa itu Pak Ustaz? Pertama, kita harus punya modal ilmu agama. Nggak akan bisa orang sampai kepada takwa kalau nggak ada ilmu agama. Nggak bisa. Maka oleh karena itu hidupkan pengajian-pengajian agama di kampung kita ini. Remaja kita, perhatikan masjid kita ini. Saya dengar udah 5 tahun vakumnya. Baru ketika memperingati Maulid ini baru berjalan lagi. Ya. Tolong hidupkan lagi semangat remaja-remaja kita. Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari kiamat nanti yang tidak merasakan terik panasnya matahari. Salah satunya syabun, seorang remaja, pemuda yang hatinya selalu ingat ke masjid, yang hatinya selalu memikirkan bagaimana memakmurkan masjid. Jangan setahun sekali baru ingat masjid. Maulid baru ingat, Isra Mi'raj baru ingat, Nisfu Sya'ban baru ingat, ada itu hilang. Jangan. Kenapa remaja sebutkan dalam hadis ini? Karena remaja ini tantangannya berat Pak. Tuh. Tantangannya berat. Apalagi hidup di zaman kita sekarang ini. Maka oleh karena itu, dengan memperingati Maulid Nabi ini, mari kembali kita semangatkan wahai para remaja-remaji Masjid Al-Furqan. Hidupkan lagi majlis-majlis ta'lim. Alhamdulillah di kampung kita ini banyak pondok pesantren. Ya, ada namanya pesantren apa tadi? Suada ya. Ada namanya Iktidalus Sunni. Ya. Manfaatkan ustadz-ustadz kita yang ada di sini. Yang mana ustadz kita ini tidak diragukan lagi keilmuannya. Bisa dipertanggungjawabkan. Ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Dan ini belajar ilmu agama ini Bapak Ibu juga gak sembarangan. Harus dengan guru yang betul-betul yang betul mempunyai silsilah rantai, silsilah keilmuan. Dan itu tidak kita ragukan lagi. Ustaz kita yang ada di sini, ustaz-ustaz yang ada di pondok Iktidalus Sunni, ya. Manfaatkan mereka, hidupkan masjid kita ini. Inilah tujuan kita memperingati Maulid Nabi ini. Bukan hanya sekedar membaca sirah Nabi, tanggal lahir Nabi, bagaimana sifat Nabi. Itu mungkin dah sering kita dengar. Tapi apa hikmah intisari dari peringatan Maulid ini? Memperbaiki introspeksi diri. Apa yang kurang selama ini? Dengan harapan tujuan nanti kita meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 10 kurang 10. Inilah kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kajian kita pada malam yang penuh berkah ini. Oleh karena itu mari kita jaga persatuan kita.